SMP Kesadaran Tulistiwa Sintang, jurusan Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Perkenalkan, nama saya Putri Cahyati dengan NIM 2213062245. Perkenalkan, nama saya Agus Cintani dengan NIM 2112061891. Perkenalkan, nama saya Organis Marcelino, NIM 2213062243. Podcast untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Pendidikan Inklusif. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast saya. Perkenalkan, saya Putri Cahyati. Pada podcast kali ini, kita akan membahas materi tentang mengenal pendidikan inklusi. Nah, di sini saya mengundang dua orang bintang tamu untuk membantu saya dalam menjelaskan tentang mengenal pendidikan inklusi. Yang pertama ada Agus Cintani dan yang kedua ada Octavianus Marcelino. Mereka akan membantu saya untuk menjelaskan materi tentang mengenal pendidikan inklusi. Nah, tanpa menunda-nunda waktu lebih lama, kita langsung saja mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka berdua. Nah, halo pendengar, aku coba minta. Oke, siap nggak kira-kira kalau saya memberikan pertanyaan tentang mengenal pendidikan inklusi? Siap. Oke, kita sama-sama menjawab lebih lama ya. Saya akan masuk ke pertanyaan yang pertama. Nah, menurut pendapat Bang Agung sama Bang Okta, apa sih pendidikan inklusi itu atau seperti apa pendidikan inklusi itu? Kalau menurut saya, pendidikan inklusi itu adalah penyelenggara pendidikan yang memberikan kesempatan pada semua anak untuk memperoleh pendidikan. Berarti pendidikan inklusi ini tidak harus anak yang pintar aja, tidak semua anak membutuhkan pendidikan. Ya, sebenarnya seperti anak-anak berkebutuhan khusus bisa juga mendapat pendidikan yang sama. Oke, kalau menurut Bang Agus? Kalau menurut saya, kalau kita berbicara tentang pendidikan inklusif ini sama saja dengan berkaitan dengan kebutuhan yang kita berikan. Jadi kalau menurut saya pendidikan inklusif ini merupakan sebuah sistem pendidikan yang mendukung utama dan kebutuhan khusus dapat bersekolah dan sekolah tersebut dapat memfasilitasi kebutuhan tersebut. Berarti sekolah yang dikhususkan atau dibentuk untuk anak yang berkebutuhan khusus seperti kayak penanggung budidaya. Pertanyaan yang kedua, apa tujuan dari pendidikan inklusi itu sendiri? Kalau menurut saya, tujuan dari pendidikan inklusif adalah untuk meningkatkan kepercayaan diri anak, baik yang berkebutuhan khusus maupun tidak. Oke, berarti harus meningkatkan kepercayaan diri, terus harus pede gitu kan? Ya. Bang Agung? Mungkin kalau dari saya tujuan adanya pendidikan inklusif ini yang pertama bisa memastikan semua peserta didik termasuk ABK ini dapat mengoptimalkan pendidikannya secara optimal. Terus juga dengan adanya pendidikan inklusif ini semoga aja ya semua masyarakat yang Indonesia ini bisa menghargai anak didik. Oke. Berarti tujuannya di sini untuk memfasilitasi anak berkebutuhan khusus dengan supaya seluruh masyarakat atau orang-orang bisa menghargai dan menghormati atau mengasihani lah seperti itu untuk anak. Itu pertanyaan ketiga. Menurut pendapat kalian berdua ya, apa perbedaan pendidikan inklusi dari pendidikan biasanya? Kalau dari saya mungkin dari lingkungan badannya ya. Kalau di pendidikan inklusif ini kan kalau kebutuhan pembelajaran itu disesuaikan dengan semua peserta didik. Kalau di pendidikan lainnya
itu pembelajarannya berdasarkan apa yang ada di persidangan ini. Berarti untuk di inklusi itu dikhususkan gitu kan? Ada kebutuhannya, berdasarkan kebutuhannya. Sedangkan di pendidikan lain itu kan sama semua, maksudnya tidak berdasarkan kebutuhan, maksudnya sama saja. Berarti inklusi pembelajarannya harus khusus untuk mereka. Kalau di pendidikan biasanya tuh sesuai dengan buku atau materi yang sudah ada juga. Itu Bapak? Kalau menurut saya, perbedaan dari pendidikan lainnya lebih ke pendekatan. Pendidikan inklusif memberikan kesempatan yang sama kepada setiap anak untuk mendapat pendidikan yang khusus serta didik berkebutuhan khusus sehingga mereka di sekolah negeri sama dengan anak-anak ini. Berarti kelebihan dan perbedaannya itu pendidikan inklusif itu kayak memberikan fasilitas untuk anak berkebutuhan khusus. Nah, ini pertanyaan khusus untuk Bang Agung ya. Bagaimana atau seperti apa model pembelajaran dalam sistem pendidikan inklusi itu sendiri? Model atau metodenya? Kalau dari metode di sini ada terdapat dua metode yang bisa dilakukan. Yang pertama, metode pembelajaran individu. Nah, dengan metode pembelajaran individu ini guru dapat menyesuaikan dengan kebutuhan pelajaran apa saja yang dibutuhkan oleh anak khusus. Yang kedua, metode pembelajaran kooperatif. Kooperatif. Dengan metode ini, guru dapat membantu anak berkebutuhan khusus untuk meningkatkan kerjasama dan sosialisasi mereka. Berarti model atau metode yang digunakan ya, berarti ada dua kan, yang pertama individu dan yang kedua kooperatif. Menurut saya. Selanjutnya pertanyaan untuk Bang Kota. Nah, pertanyaannya, sasaran utama dari pendidikan inklusi itu ditujukan atau dikhususkan kemana? Sasarannya adalah anak berkebutuhan khusus. Tentunya mereka memberikan akses pendidikan dan kesempatan belajar yang adil bagi peserta didik. Berarti tujuan utamanya untuk anak berkebutuhan khusus dengan memberikan pembelajaran atau fasilitas yang dikhususkan untuk mereka agar mereka bisa belajar atau menerima pengetahuan seperti anak pada umumnya. Ya. Oke. Nah, sekian bincang-bincang atau sesi tanya jawab dari saya Putri Cahyati bersama Bang Agung dan Bang Octavianus. Saya mengucapkan terima kasih untuk kalian semua yang menonton dan mendengarkan podcast hari ini. Sampai jumpa dengan saya